Siang, Pak. Yang Pak. Oke, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke, saya akan acak ya. Saya akan acak. Tolong sebutkan jawaban rata-rata TAT dan rata-rata waiting time-nya ya. Cukup TAT dan waiting time. Karena urutan prosesnya kebanyakan betul ya. Muhammad Putrayuda, mana Muhammad Putrayuda? Muhammad Putrayuda belum hadir? Belum hadir? Oke. Kalau begitu saya cek Nurul Anissa. Nurul Anissa mana? Halo. Oke, saya cek. Nurul Anissa ada? Nurul Anissa? Oke. Saya cek Risna Berti. Risna Berti. Saya, Berti Pak. mana Risna? Saya, Pak. Risna berapa jawabannya berapa Risna? Jawaban ini apa? Rata-rata TAT dan rata-rata waiting time-nya. Punya Risna berapa? Risna? Tidak terdengar suaranya. Halo. Ulangi. Ulangi Risna. TAT-nya berapa TAT-nya? 4,6, Pak. 4,6 itu waiting time-nya. Kalau TAT-nya, TAT. 9. Maaf, Pak. 9. 9. Kok beda dengan yang dikirimkan? Ya, Pak. Iya. Oke. Enggak, tadi saya udah ngirim 2 kali, Pak. Oh, kirim 2 kali. Tapi belum di... Ya, tadi belum. saya Oke. yang pertama salah menghitung. Ya. Oke, yang pertama salah ya. Oke, nggak apa-apa, Risna. Terima kasih. Kemudian saya cek yang lain. Nurul Anissa. Ayo Nurul Anissa mana? Nurul Anissa. Hadir, Pak. Oke, Nurul Anissa mana? Jawabannya berapa Nurul Anissa? Jawabannya yang itu yang pertama sebenarnya salah, Pak. Kan yang pertama saya turn around itu 25,6, terus waitingnya 14,2. Terus ngitung lagi ketemunya sama kayak Risna. Oke. Jadi tolong diperhatikan, ini saya beberapa ini belum saya lihat lagi karena banyak yang masuk ya. Jadi dari 23 itu ada 9 yang jawabannya salah gitu ya. Terlepas apakah diperbaiki kembali menjadi benar, itu belum saya cek ya. Tapi data yang pertama itu 9 orang salah. Padahal ini belum kirim semua sebetulnya ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kesulitan? Ini mumpung belum UAS ya. Jadi tadi banyak sekali yang kirim, tapi kirimannya itu permohonan maaf gitu ya. Maaf Pak, tulisannya susah dibaca gitu ya. Acak-acakan ya. Itu salah satu alasan kenapa tidak ada UAS teori ya. UAS isai gitu ya. Nanti tulisannya acak-acakan repot saya. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan yang masih belum paham,
silakan ini ya, silakan untuk ditanyakan ya. Tolong ditanyakan. Silakan yang lain, adakah yang masih belum paham? Pak izin Kalau bertanya, sudah, Pak. silakan. Berarti jawaban yang tadi yang benar itu yang berapa, Pak? Yang benar itu, sebentar, yang benar itu yang 9 untuk turnaround time-nya dan 4,6 untuk waiting time-nya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Itu jawaban Risna ya, jawaban Risna yang terakhir ya. Iya, Pak. Yang lain ada pertanyaan barangkali? Bisa dibahas, Pak. Oh, dibahas. Oke. Saya bahas sekali lagi ya. Habis ini kita masuk materi yang round robin ya. Yang round robin mohon untuk diperhatikan ya. Terlepas mudah-mudahan saya juga tidak salah menghitung ya. Mudah-mudahan kita lihat saja di sini. Sebentar. Nah, oke, kita lihat ya. Soalnya yang ini ya, soalnya ya, betul ya. Ya, betul, Pak. Betul, Pak. Oke, kita lihat bareng-bareng. Ada A di T sama dengan 0 dengan berstemnya 5 ya. Berstemnya 5, kita kerjakan A. Tetapi A harus berhenti di T sama dengan 1. Kenapa? Karena ada proses B masuk. Ya. Ada proses B masuk. Sehingga prosesor harus memilih di T sama dengan 1 melanjutkan proses A atau memilih proses B. Kita pilih yang B ya, karena berstemnya lebih kecil. Ya. B itu 3, kita eksekusi B. Ya. Tapi ketika mengerjakan B, di T sama dengan 2, ada interupsi dari kehadiran C dengan berstem 6. Ya. Sehingga prosesor harus menentukan apakah mengerjakan C, ataukah melanjutkan A, ataukah melanjutkan B. Gitu ya. Yang paling kecil ternyata B, berstemnya 2. Maka kita kerjakan proses B. Gitu ya. Oke, kemudian pada saat mengerjakan B, baru mengerjakan satu buah berstem, satu satuan waktu, di T sama dengan 3, ternyata muncul D. D dengan berstem 1. Ya, sehingga perlu analisis apakah akan mengerjakan D, ataukah C, ataukah melanjutkan A dan B. Ya. Ternyata yang paling kecil adalah B dan D. Ya, B dan D. Ingat, kalau nilai berstemnya sama, maka kita memprioritaskan proses yang datang sebelumnya atau proses yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Gitu ya. Berarti di sini kita memilih proses B. Ya. Kenapa? Karena B sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Sampai sini B selesai. Ya. Kita masukkan dulu B dimulai dari T sama dengan 1, selesai di T sama dengan 4, maka turnaround time-nya itu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Waiting time-nya datang di T sama dengan 1 langsung dieksekusi ya. Berarti sama dengan 0. Oke. Sekarang sambil sambil dikoreksi. Di T sama dengan 4 muncullah proses E dengan berstem 7.
Prosesor harus memilih mengerjakan E yang baru datang ataukah melanjutkan A atau mengerjakan C atau D, ya. Yang paling kecil adalah D. Maka D kita eksekusi. Ya. Kita lihat di sini D selesai. Kita masukkan dimulai pada saat T sama dengan 4, selesai di T sama dengan 5, turnaround time-nya 5 dikurangi D pertama masuk antrian. 3 ya. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Waiting time-nya di sini 4 kurangi 3 sama dengan 1. Selesai. Ya. Tolong bantu koreksi. Kemudian di T sama dengan 5 tersisa proses A, C, dan E. Ya. Kita analisis. Ya. Burst time yang terkecil adalah A. Maka kita kerjakan A, kita lanjutkan proses A. Sejauh 4 satuan waktu. Oke. Dan di sini proses A selesai. Kita masukkan dalam perhitungan, ya, startnya 0, finishnya di 9, turnaround time-nya 9 kurangi 0, 9, waiting time-nya 0 ditambah, ya, 5 dikurangi 1, ya, 1, 2, 3, 4. Ya, A ini yang pertama 0, tidak harus menunggu. Lalu kepingan yang kedua dia menunggu 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Atau 5 kurangi 1 sama dengan 4. Waiting time-nya sama dengan 4. Kemudian di T sama dengan 9. Ya. Ini ada 2 proses antara C dan E. Kita pilih yang C dengan burst time terkecil. Yaitu 6. Oke. Kita kerjakan eksekusi C. Dan C pun selesai. Kita masukkan dalam tabel perhitungan. Dimulai di T sama dengan 9. Berakhir di T sama dengan 15. Turnaround time-nya 15 dikurangi pertama C masuk antrian. 2. Ya. 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Waiting time-nya berarti 9 dikurangi 2. 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke. Terakhir di T sama dengan 15. Oke. Tersisa satu buah proses untuk dieksekusi yaitu E. Burst time-nya sama dengan 7. Ternyata proses E sudah selesai. Kita masukkan. Dimulai pada saat T15. Berakhir di T sama dengan 22. Turnaround time-nya 22. Kapan proses E masuk dalam antrian? Yaitu 4. Ya, 22 dikurangi 4 sama dengan 18. Ya. 22 dikurangi 4. Ya. Sama 18. Waiting time-nya berarti 15 dikurangi 4. Ya. 15 kurangi 4 sama dengan 11. Oke. Hasilnya turnaround time-nya rata-rata 9 satuan waktu dan waiting time-nya rata-rata 4,6 satuan waktu dengan urutan proses
A, B, D, A, C, kemudian E. Oke? Apakah ada pertanyaan? Silahkan yang ada pertanyaan. Pak, berarti kalau misalkan kan tadi Hmm. itu yang antara B sama D itu duluan itu harus didahulukan yang sebelumnya pernah kita bahas gitu ya, Pak? Betul. Ketika Oh, memilih, sebentar, mana nih? Nah ini ya, antara iya, B dengan D. iya. Maka prioritasnya itu yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Biasanya itu adalah proses yang masuk terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi kalau kita mendahulukan D pasti hasilnya akan berbeda. Ya. Iya, Pak. Tadi saya ngitungnya malah di duluan, soalnya saya pikir yang paling atas dulu yang dikerjakan, ternyata Hmm. proses yang lebih dahulu masuk dia yang dikerjain duluan. Iya, oke. Tidak apa-apa. Lebih baik kita salah pada saat latihan ketimbang salah pada saat mengerjakan UAS ya. Nah, seperti itu. Siap, Pak. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Cukup? Kita masih ada waktu 1 jam ya. Oh, Cukup, silakan. Pak. Cukup, oke. Ada waktu 1 jam. Masih sanggup untuk belajar penjadwalan prime time round robin? Saya tawarkan dulu. Masih dong, Pak. Masih Masih, ya? Pak. Oke, siap. Kalau masih, kita akan lanjutkan ya penjadwalan yang terakhir ya, yaitu prime time round robin. Ya, tolong diperhatikan. Ini sebetulnya mudah ya, mudah, tapi sering kita terkecoh ya. Kita terkecoh. Nah, nanti kalau teman-teman itu membaca membaca referensi, itu nanti kita menemukan ada banyak penjadwalan ya. Ada banyak penjadwalan. Nah, yang kita bahas itu hanya penjadwalan prime time yang sifatnya ini ya, terbatas, yaitu SJF dan juga round robin ya. Tapi ada lebih banyak selain SJF dan round robin. Ini saya batasin ya. Saya batasin. Nah, sekarang saya akan share materinya. Saya masih menggunakan contoh ini ya, contoh soal sebelumnya. Ya, saya akan share sebentar. Apakah terlihat di layar teman-teman semuanya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, ya. Oke. Nah, yang namanya round robin, selama kita sudah memahami penjadwalan FIFO, itu saya percaya mudah bagi kita untuk memahaminya. Ya. Jadi cara kerja round robin yang pertama, dia bekerja sama seperti konsepnya FIFO. Jadi mengerjakan berdasarkan waktu kedatangannya. Gitu ya. Jadi kalau ini kita gunakan dengan FIFO, maka urutannya kerjakan A, lalu B, lalu C, lalu D, lalu E. Ya kan? Cuma bedanya kalau dalam FIFO, setiap proses ini dikerjakan sampai selesai sesuai dengan berstemnya. Ya. Tetapi dalam round robin akan mengalokasikan jatah waktunya ya. Jadi dalam round robin itu prosesor nanti dia memberikan alokasi waktunya
yang cukup adil kepada semua proses dan jumlahnya selalu sama atau yang kita kenal dengan istilah quantum time. Ya. Jadi yang dilihat dalam round robin, satu, cek sebuah proses dia datang pada waktu kedatangannya berapa. Kalau sudah, round robin tidak melihat berstemnya terlebih dahulu. Tetapi dia melihat berapa jumlah waktu yang dialokasikan oleh prosesor. Berapa quantum time ya, yang diberikan oleh prosesor pada setiap proses. Baru kalau sudah, dia akan melihat berstemnya. Ya. Nah nanti kalau berstem sebuah proses ya lebih kecil ya dari quantum time itu tidak masalah. Ya. Tetapi kalau berstem sebuah proses lebih besar dari quantum time, padahal jatah quantum time-nya sudah ditentukan, maka sisanya itu akan diletakkan di urutan paling akhir. Gitu ya. Jadi sederhananya, round robin berdasarkan gambar ini kan sudah urut A, B, C, D, E. Bayangkan bahwa setiap proses ini punya sisa, gitu ya. Maka sisa A ini diletakkan di bawah E, gitu ya. Sisa B diletakkan di bawah A. Sisa C diletakkan di bawah B. Muter gitu ya. Jadi kalau ini semuanya punya sisa yang banyak, urutan prosesnya itu selalu A, B, C, D, E kembali ke A. A, B, C, D, E. Kembali lagi. A, B, C, D, E. Kembali lagi. A, B, C, D, E. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Oke, sebentar. Oke. Saya akan carikan soal yang kosong. Ya. Kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng. Tolong dibantu kalau perhitungan saya itu salah. Ya. Kita cek di sini. Misalkan dalam round robin yang harus diketahui adalah nilai quantum time ya atau alokasi waktu yang diberikan oleh prosesor untuk proses ya. Nilainya berapa? Tergantung atau terserah pada prosesor ya. Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, contoh di sini kita menggunakan quantum time sama dengan 3 ya. Kita lihat ya. Kita lihat. Nah, di sini ada proses A datang pada saat T sama dengan 0. Ya. Karena ini proses yang pertama kita eksekusi. Ya. Sama seperti Vivo, bedanya eksekusinya itu berdasarkan jumlah quantum time-nya. Jadi A dieksekusi sebanyak 3. Lalu cek apakah menyisakan berstem. Kalau iya, letakkan di bawahnya. Kalau tidak, pindah ke operasi selanjutnya. Gitu ya. Ulangi. Ya. A ya, datang di T sama dengan 0, maka A kita eksekusi berdasarkan quantum time-nya. Ya. Karena berstemnya lebih besar dari quantum time, maka A dikerjakan dengan menggunakan nilai quantum time maksimalnya 3 ya. Kita kerjakan A. Oke. Sampai sini karena quantum time-nya habis, jatah waktunya habis, maka proses dihentikan dan kita berikan kesempatan proses lain untuk melakukan interupsi. Ya. Nah, sampai sini proses A belum selesai. Karena jatah quantum time 3, sementara berstemnya 5, A punya sisa sama dengan 2. Ya. Lalu kita cek, ketika A dihentikan, ternyata ada proses B
proses C, dan proses D yang datang. Proses B, proses C, dan proses D yang datang. Oke. Nah, selanjutnya, karena setelah proses A, yang datang berikutnya kan B. Maka di sini proses B yang kita eksekusi. Gitu ya. Jadi pada saat T sama dengan 3, itu ada B, C, dan D yang harus kita eksekusi. Ya, sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Nah, ingat ya, pada saat T sama dengan 3, ada proses D datang, ya. Ada proses C dan juga ada proses B yang harus dipilih oleh prosesor. Ya. Nah, sehingga di sini yang kita pilih adalah proses B. Gitu ya. Kenapa? Karena B yang masuk lebih dahulu di antrian dibandingkan proses C dan D. Nah, oke. Lalu kita kerjakan B, ya, kerjakan B sebanyak jumlah kuantumnya. Oke. Proses B ternyata dia selesai ya, karena berstemnya ternyata sama dengan kuantumnya, ya. Sehingga proses B ini bisa kita masukkan di dalam perhitungan, yaitu dimulai pada saat T sama dengan 3, kemudian selesai, ya, selesai di T sama dengan 6, turnaround time-nya berarti 6 dikurangi 1, ya, sama dengan 5. Ya. Waiting time-nya berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Ya. Sambil dicek, tolong dikoreksi, bantu saya barangkali salah dalam berhitung, ya. Ketika selesai proses B, ya, ternyata ada proses E datang, ya, datang di T sama dengan 4. Jadi ketika B selesai, ya, prosesor harus memilih apakah mengerjakan C, D, ataukah E. Gitu ya. Kita cek di sini. Nah, di sini apakah mengerjakan E, C, atau D? Ya. Nah, kita lihat setelah B itu kita prioritaskan C karena dia yang masuk lebih dahulu dibandingkan D dan E. Ya. Kerjakan C. Oke. Nah, di sini C itu dikerjakan sesuai quantum time-nya, yaitu 3. C kita kerjakan. Oke. Ketika T sama dengan 9, kita masih menyisakan proses E, ya, D, dan sisa proses C. Gitu ya. Kita
Cek. C itu sekarang sisanya 3. Oke. Lalu setelah C kita kerjakan yang D. Ya. D kita kerjakan, jatah waktunya itu maksimal hanya 3. Tetapi burst-time-nya ternyata lebih kecil dari quantum time. Jadi tidak masalah. Kita kerjakan D. Ya. Dan ternyata D itu selesai. Ya. D langsung selesai. Sehingga kita masukkan dalam perhitungan D dikerjakan pada saat T sama dengan 9, berhenti di T sama dengan 10. Turnaround time-nya yaitu 10 dikurangi D pertama masuk antrian, 3. Ya, 7. Ya. Waiting time-nya berarti 9 dikurangi 3. Ya, sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu selanjutnya, ketika proses D selesai, maka kita prioritaskan proses E. Ya. Setelah D, kita kerjakan yang E. Nah, di sini kita eksekusi seperti ini. Sejauh nilai kuantum, yaitu 3. Oke. Kemudian pada saat selesai, berarti tinggal menyisakan proses E sama dengan 4 sisanya, dan juga proses C sama dengan 3. Sebentar. A-nya kok nggak pernah ikut ya, sebentar. Di kemanain, Pak? A-nya nggak pernah ikut ya. Ini ada yang terlewat. Nilai Ya, A-nya sisa terlewat A. ini. Terlewat ya. Oke. Ya, Pak, itu harusnya ada A-nya, Pak. Ada A-nya terlewat, betul. Kita tambahkan, tidak masalah. Bisa kita telusuri ya. Ini jangan panik ya. Siap, Pak. Sebentar. Seharusnya di sini ada nilai A. Nah, sisa nilai A pada saat T sama dengan 3, yaitu A sebesar 2. Gitu ya. A sebesar 2. Oke. Kemudian pada saat T sama dengan 6, proses A masih ada sisa. Oke. Ini ya. Lalu pada saat T sama dengan 9, sorry, ini A. A, yang ini juga A. Lalu pada saat T sama dengan 9, ya, A-nya harusnya ikut. Oke. Pada saat T sama dengan 10, A juga ikut karena masih ada sisa. Nah, ini ya. Lalu pada saat T sama dengan 13, ya, masih ada 3 buah proses ya. 3 buah proses. Yaitu proses E menyisakan 4, ya, menyisakan 4, proses C dan juga proses A. Ya. Nah, sekarang setelah E selesai, maka prioritas proses itu kembali ke urutan awal. Ya. Apakah A punya sisa? Kalau iya, maka A yang kita kerjakan. Ya. A kita kerjakan. Yaitu sejauh burst-time-nya 2. Ya. Nah, sampai sini A-nya selesai. Ya. Kalau selesai kita masukkan, dimulai pada saat T sama dengan 0, selesai di T sama dengan 15, dan around time-nya 15 kurangi 0, 15. Waiting time-nya, nah di sini waiting time-nya ya, kita lihat ya, 0, ya,
pada saat pecahan yang pertama, A masuk antrian, ya, antrian pertama kali. Lalu dieksekusi kemudian setelah T sama dengan 13, ya. 13 kurangi 3 sama dengan 10. Ya, di sini pecahan A menunggu untuk diproses. Ternyata diprosesnya di T sama dengan 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Kalau kita ingin menghitung manual, bisa dan mudah terlihat. Ya. Lalu ketika A selesai, maka urutan berikutnya adalah B. Tapi B tidak punya sisa. Berikutnya adalah C punya C. Ternyata C punya sisa. Sorry. Maka kita kerjakan yang C. Oke. Kalau sudah, kita eksekusi proses C. Oke. Ternyata C selesai. Maka kita masukkan dalam perhitungan. C dimulai dari T sama dengan 6. Selesai di T sama dengan 18. Lalu turnaround time-nya 18 dikurangi 2 ya. Sama dengan 16. Waiting time-nya, ingat, terpecah ya. Ini yang pertama dia nunggu 6 dikurangi 2, 4. Lalu jadi antrian di 9, baru dieksekusi di 15. 15 kurangi 9, sama dengan 6. Ya. Berarti total waiting time-nya sama dengan 10. Ya. Tersisa proses terakhir yaitu proses, maaf. Betul ya, terakhir proses E, betul. E-nya sama dengan 4, maka E ini kita eksekusi. Oke. Dan ternyata proses sudah selesai. Kita masukkan dalam perhitungan. Dimulai pada saat T sama dengan 10. Kemudian berhenti di T sama dengan 22. Dan around time-nya 22 kurangi E pertama masuk dalam antrian. 4 ya. 22 kurangi 4 sama dengan 18. Waiting time-nya kita lihat. 10 kurangi 4, 6. Ya, kemudian di sini 18 kurangi 13, 5. Sama dengan 11. Oke. Ini 10 dikurangi 4, 6. 18 kurangi 13, 5. Oke. Berarti turnaround time-nya 12,2, waiting time-nya 7,8. Urutan prosesnya kerjakan A, B, C, D, E, lalu A, C, dan E. Apakah bingung? Karena ini proses terakhir, ya sebetulnya tanpa kita cari gitu ya. Ini kan sebetulnya memudahkan kita kalau setelah proses E itu masih ada proses yang lain gitu ya. Tapi kalau ini proses yang terakhir, ya boleh kita berimajinasi gitu ya. Berimajinasi, ini sebetulnya nggak usah dihitung berdasarkan kuantum. Ya. Harusnya begini, tetapi saya tuliskan begini, sebetulnya nggak punya pengaruh apa-apa gitu ya. Nah, nggak punya pengaruh apa-apa. Seandainya gitu ya, seandainya E ini ada 10 pun karena proses terakhir saya tuliskan langsung itu nggak apa-apa. Tetapi cara membacanya dia bekerja berdasarkan kuantum gitu ya.
kerjakan 3 dulu, kerjakan 3 dulu, kerjakan 3 dulu. Tapi karena dia proses yang terakhir dan nggak punya pengaruh sebetulnya. Beda kalau ini, C ini, misalkan di sini ada 5, kuantumnya 3, saya bablaskan langsung 5. Itu yang nggak boleh. Gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Iya, Tadi Pak, harusnya paham. memang ini dituliskan, tetapi karena ini proses terakhir, kita boleh berimajinasi. Kalau proses terakhir itu sebetulnya tidak pengaruh apa-apa gitu ya. Karena yang dilihat adalah proses pertama dan terakhir. Gitu ya. Kebetulan ini prosesnya sama, yaitu punyanya E. Begitu? Baik, Pak. Berarti kalau misalkan yang di akhir boleh diterusin sampai selesai, tapi kalau misalkan masih ada di bagian belakang itu harus tetap dipisah sesuai kuantum gitu ya, Pak? Betul. Dan nanti pun Oke, kalau Pak. cara membacanya pun yang kita pahami bahwa E ini tidak langsung 4 gitu ya. Tetapi sampai selesai dia bekerja berdasarkan kuantum. Selesaikan 3 dulu, baru sisanya berapa. Gitu ya. Tadi saya Baik, hanya Pak. mempermudah karena ini proses yang terakhir. Terakhir. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain. Ayo. Yang lain silakan. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 25 menit lagi. Ada pertanyaan tidak? Saya tanya satu-satu ya. Belum sih, Bang. Belum. Oke. Yang penting materi penjadwalan itu sudah selesai ya. Dan saya tidak memaksa teman-teman semua harus menggunakan tabel karena nanti soalnya adalah multiple choice gitu ya. Soal multiple choice. Jadi mau pakai tabel silahkan, mau berimajinasi, membayangkan silahkan gitu ya. Tapi kalau ada soal dengan misalkan 5 opsi jawaban, tolong semua opsi itu dipertimbangkan. Ya. Jangan seperti kemarin menemukan satu jawaban lalu mengabaikan jawaban yang lain gitu ya. Padahal saya bisa saja 5 opsi itu betul semuanya. Ya. Nah, karena ini by system, yang nilai sistem, jadi kalau harusnya ada 5 jawaban, yang dipilih ternyata cuma 1, maka itu dianggap salah gitu ya. Bukan berarti nilainya dapat nilai 1. Kalau jawabnya 3 benar dapat nilai 3. Tidak ya. Nah, kemarin kebanyakan yang menjawab multiple choice itu seperti itu. Ya. Bahkan nilai multiple choice itu ada yang dapat nilai 0. Ada yang dapat nilai 20. Ada yang dapat nilai 35 dan lain sebagainya. Itu terlalu kecil gitu ya. Jadi silahkan dikejar di saat UAS nanti ya. Di saat UAS dikejar, diperbaiki, kerja keras, mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan nilai pada saat UTS ya. Kalau tugas untuk kelas ini ya yang saya lihat ya semuanya bagus ya. Semuanya bagus. Walaupun ada beberapa yang tugasnya loss ya, tidak mengirim gitu ya. Lalu masih ada kekurangan yaitu 5 mahasiswa yang nilai kuisnya kemarin ini ya di luar deadline ya karena ada kuliahnya Bu Rostika. Besok di pertemuan terakhir akan saya berikan ini ya soal pengganti kuis ya. Soal pengganti kuis. Ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, itu soal pengganti kuisnya kayak multi choice juga atau bagaimana, Pak? Enggak ya. Soal pengganti kuisnya itu bukan multiple tetapi essay ya, dan berkaitan dengan materi penjadwalan dari penjadwalan prime time dan penjadwalan non prime time ya. Tapi itu waktunya panjang ya. Saya berikan waktu 3 hari untuk mengerjakan soal tersebut ya. Seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Pak, materi untuk UASnya dari materi apa sampai apa, Pak? Materinya hanya penjadwalan ya. Hanya penjadwalan non prime time mulai dari Vivo dan SCF non prime time serta penjadwalan prime time ya. Mulai dari SCF prime time dan round robin yang hari ini kita bahas. Ya, seperti itu. Ada lagi? Saya masih untuk kelas ini masih ada tersisa 1 pertemuan ya. Saya tawarkan berarti pertemuannya apakah bisa dikerjakan besok? Pertemuan terakhir ya. Ya, pertemuannya membahas latihan soal round robin karena saya belum yakin apakah teman-teman benar-benar sudah menangkap ya. Kalau hari ini terus terang saya capek banget ya. Saya tadi ngajar mulai jam 8 ya, kelas D 1 pertemuan, lalu dilanjut kelas A sampai hari ini ya, sampai jam sekarang belum selesai. Jadi saya lanjutkan besok ya. Kita Iya, lanjutkan Pak, besok besok. aja. Besok agendanya latihan soal, tetapi nanti saya saya lihat dan itu saya berikan nilai ya. Seperti tadi saya nilai untuk menambahkan kalau besok ada nilai yang kurang. Ya, saya berikan nilai tambahan dari latihan seperti ini. Apakah ada pertanyaan? Pak, mohon maaf izin bertanya. Zaroh bagaimana? Untuk latihan tadi kan mungkin banyak yang salah, Pak. Tapi Iya. kan dari kami ada caranya, Iya. terus Iya. ini begini. Nah, itu nilainya bukan 0 gitu kan, Pak? Enggak ada yang nilainya 0 ya. Yang penting mengirimkan jawaban ya, lalu saya lihat dan semuanya mendapatkan nilai. Yang tidak mendapatkan nilai itu yang tidak mengirimkan jawaban latihan. Gitu ya. Begitu ya, iya, Zaro? Pak. Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Yang lain silakan. Besok kita ini ya, pertemuan terakhir sekitar jam 9:30 ya. Karena jam 8 saya mengampuk kelas yang lain. Ya. Baik, Pak. Baik, Oke, Pak. tolong semuanya diaktifkan kameranya. Oke, sekali lagi sebelum saya tutup ya. Sekali lagi saya tanya, apakah ada pertanyaan? Ada Besok tidak? juga latihannya pakai kertas juga, Pak. Ya. Jadi sebetulnya bisa dikerjakan melalui Excel itu alat bantu gitu ya. Tapi kalau Excel saya keberatannya apa? Kalau Excel teman-teman bisa aja tidak mau tidak mau ngerjain, tetapi itu ngambil dari punya orang misalkan ya. Tapi kalau mengerjakan sendiri, ditulis, saya yakin, seyakin-yakinnya kita mengerjakan. Itu maksudnya ya. Jadi jangan
Jangan kenapa sih harus ditulis tangan? Karena dengan tulis tangan itu saya yakin ya itu adalah tulisan kita, ya. Tapi kalau pakai Excel semuanya kan sama gitu ya. Warnanya sama. Betul nggak? Seperti itu. Oke? Ada Pak, berarti pertanyaan? kuis berarti tulis tangan juga, Pak. Oh iya benar-benar. Kenapa? Kuis berarti tulis tangan juga, Pak. Ya, kuisnya kan besok saya umumkan gitu ya. Kok kuisnya kan besok saya umumkan, ya kan? Tenang saja ya. Tenang saja. Kuisnya masih lama. Ya, waktunya juga lama. Ada pertanyaan silakan yang lain. Atau jangan-jangan udah nggak sabar pengen UAS besok gitu ya. Pak, besok UAS aja gitu. Oke ya, saya akan ambil gambarnya. Dalam hitungan ketiga, tolong semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Dalam hitungan ketiga, semuanya silakan senyum. Boleh mengeluarkan atau bilang cheese gitu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan hari ini bisa dipahami. Saya akan lihat besok di latihan apakah memang paham atau belum, gitu ya. Jangan lupa hari ini absen, kemudian kondisikan untuk besok. Mudah-mudahan semuanya tidak ada kendala, semuanya dipermudah urusannya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Ya, sama-sama.